Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, para pemirsa semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Allah sehingga kita mampu menjalankan puasa Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Salat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita tunggu syafaatnya kelak di hari kiamat nanti. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama mengulas kembali apa makna dari puasa dan bagaimana pahalanya untuk kita yang nantinya insya Allah akan kembali ke diri kita masing-masing. Yang pertama, para pemirsa semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang namanya puasa itu merupakan salah satu rukun Islam, di mana rukun Islam ini wajib dilaksanakan atau dikerjakan oleh umat Islam. Nah, puasa ini memiliki arti bahwasannya menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, adapun rukun dan syarat-syaratnya, para pemirsa mungkin sudah mengetahuinya, dan yang akan kami bahas di sini adalah terkait dengan pahala yang berlipat ganda yang ada di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, para pemirsa, bahwa puasa ini memiliki keistimewaan khusus. Artinya puasa ini segala amal ibadah kita, amal perbuatan kita itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu amal ibni yudha'aful hasanatu. Setiap amal yang dilakukan oleh manusia, al-hasanatu asyru, akan mendapatkan 10 kebaikan. Amsaliha, misalnya ila sab'ima'ati di'fi, dilipatkan menjadi 700 amal kebaikan. Qala Allah Ta'ala azza wa jalla, illa sauma, kecuali puasa, fa innahu li, maka sesungguhnya puasa ini adalah milikku, kata Allah. Wa ana ajazibih, dan puasa ini aku, kata Allah, ya. Allah akan memberi pahalanya secara langsung. Jadi urusan puasa ini Allah langsung yang akan memberikan pahalanya kepada hamba-hambanya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, pahala amalan sunnah itu akan setara pahalanya dengan pahala ibadah wajib. Misalnya umroh ini kan ibadah yang disunahkan, tapi ketika dilaksanakan di bulan Ramadan, insya Allah pahalanya akan berlipat ganda sebagaimana pahalanya orang-orang yang melaksanakan kewajiban ibadah, kayak seperti haji, pahalanya 2 kali lipat bahkan lebih. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung di bulan Ramadan ini, mari kita bersama-sama introspeksi diri, kita benahi diri agar kita selalu mengamalkan hal-hal yang baik. Wabil khusus kita meningkatkan kualitas ibadah kita, misalnya dengan membaca Al-Quran, ya ditargetkan paling tidak ya sehari 1 juz lah misalnya. Kalau misalnya 1 juz itu keberatan, ya setengah juz. Kalau misalnya setengah juz keberatan juga, ya dikurangi lagi. Yang penting amalan sedikit kalau kita kerjakan dengan secara istiqomah atau konsisten, itu nilainya akan lebih besar ketimbang sekaligus mengerjakan ibadah yang banyak. Nah, yang selanjutnya, para pemirsa rahimakumullah, misalnya sholat sunnah kita perbanyak. Yang dulu sebelum puasa sholat kita masih hanya yang wajib, ya selama bulan Ramadan kita tambahlah, misal qiyamul lail sebelum imsak, ya kita sholat 2 rakaat, sholat tahajud dan sholat hajat atau seterusnya yang bernilai ibadah. Terus paginya setelah sholat subuh, ya kita sholat duha 2 rakaat di ya sekitar jam 7 lah. Selanjutnya, cara memaksimalkan untuk ibadah di bulan suci Ramadan ini agar amal ibadah kita itu selalu baik
dan konsisten dalam menjalankan ibadah. Nah, caranya yang pertama, jaga kualitas puasa kita. Yang namanya puasa tadi sudah saya jelaskan di depan. Puasa itu tidak hanya menahan lapar, dahaga, makan, tapi lebih dari itu. Kita menjaga seluruh anggota tubuh kita, utamanya mata kita misalkan. Kita gunakan untuk melihat hal-hal yang baik. Yang selanjutnya, istiqomah di dalam mengamalkan hal-hal kecil. Amalan kecil ketika kita lakukan, kita kerjakan dengan konsisten, tetap. Ya, contohnya misal baca Al-Quran, satu hari satu halaman lah katakanlah. Nah, satu halaman ini ketika dikerjakan terus-menerus setiap hari, itu manfaatnya lebih besar ketimbang baca satu juz satu bulan, tapi tidak konsisten ya. Jadi sehari baca, sehari tidak. Nah, ini yang jadi masalah bagi kita semua. Maka dari itu istiqomah itu penting para pemirsa untuk menjalankan ibadah supaya ibadah kita selalu mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, memanfaatkan golden moment. Golden moment adalah waktu khusus yang doanya itu sangat mustajab. Jadi ketika kita berdoa, insya Allah peluang untuk diangkat atau diterima atau dikabulkan doanya itu lebih besar. Yang pertama itu di waktu sahur. Setelah kita makan sahur, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita duduk sejenak atau berhenti sejenak sambil menunggu waktu masuknya sholat subuh. Nah, di sela-sela ini para pemirsa semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala digunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon apa yang menjadi hajat-hajatnya. Entah itu dimulai dari zikir, baca Al-Quran, dan berdoa. Ya, yang penting di waktu itu diutamakan untuk banyak-banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Diutamakan untuk banyak-banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu buka puasa ini ya sekitar 20 sampai 30 menit lah sebelum buka ya. Nah, di waktu ini mari kita bersama-sama ya lakukan hal-hal yang baik. Baca Al-Quran misalkan, perbanyak baca Al-Quran, kemudian tafakur, mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak berdoa sehingga insya Allah doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kultum singkat yang bisa kami sampaikan, sedikitnya semoga bermanfaat dan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan kesehatan dari awal hingga akhir puasa nanti, kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan keadaan sehat wal afiat, dan yang tentunya adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga keimanan kita mampu meningkat, dapat meningkat dengan baik sehingga untuk membentengi hal-hal yang buruk ke depannya. Shadaqallahul azim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.